Pemirsa Majelis Ulama Indonesia sore tadi mendatangi kediaman Eyang Subur. Kedatangan pihak MUI ini berawal dari laporan mantan pengikut Eyang Subur yang menyebutkan Eyang Subur mengajarkan ajaran sesat. MUI pun melakukan investigasi di kediaman Eyang Subur di Duri Kepak, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penyelidikan juga dilakukan untuk membuktikan tudingan yang ditujukan kepada Eyang Subur. Nih, buat bukti ya yang belum sholat asar. Yuk sama-sama kita sholat asar di belakang. Di atas nih langsung. Tokoh spiritual yang namanya tengah mencuat, Eyang Subur akhirnya buka suara. Ia menggelar open house untuk para wartawan di kediamannya. Sebelumnya acara digelar, Majelis Ulama Indonesia juga terlihat mendatangi kediaman Eyang Subur. Nih. Banyaknya pemberitaan yang dianggap memojokkan dirinya akhirnya membuat Eyang Subur, tokoh spiritual para artis ini, angkat bicara. Sore tadi ia mengundang rekan media untuk datang ke kediamannya. Undangan ini sekaligus untuk membantah berbagai tudingan mantan pengikutnya yang menyebutkan kediamannya dipenuhi hal gaib. Namun tidak semua bagian dari rumah ini boleh direkam kamera wartawan. Alasannya, Eyang Subur tak ingin koleksi mewah perabot rumah tangganya dikonsumsi publik. Sudah bukan rahasia jika kediaman Eyang Subur terdapat keramik dan kristal mewah berharga puluhan juta rupiah yang menghiasi hampir semua sudut kediamannya. Tak hanya berkeliling di rumahnya, Eyang juga mengajak wartawan untuk sholat maghrib berjamaah. Di dalam keterangan persnya, Eyang Subur menjelaskan asal mula perseteruannya dengan artis Adi Bing Slamet. Ia menjelaskan bahwa isu ini semuanya berawal hanya dari masalah kecemburuan. Pemberitaan miring terhadap dirinya juga membuat Eyang Subur menyiapkan tindakan hukum. Besok rencananya tim kuasa hukum Eyang Subur akan mengadukan Adi Bing Slamet ke Mabes Polri. Ya, melaporkan permasalahan ini ke dalam mekanisme hukum. Ya, akan dilaporkan permasalahan ini ke Mabes Polri terhadap upaya pertama provokasi, ya, kemudian yang kedua masalah pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Itu semua akan dipaketkan dalam satu laporan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah lama menolak bicara, akhirnya Eyang Subur pun menemui wartawan dan berbicara langsung petang tadi. Eyang Subur yang terlibat konflik dengan artis Adi Bing Slamet ini menegaskan dirinya bukan dukun ataupun paranormal. Itu semua fitnah, bohong. Jadi yang dituduhkan sama saya itu semuanya fitnah dan bohong. Saya nggak melakukan perbuatan itu, apalagi masalah aliran sesat. Orang di sini sholat, masing-masing sholat juga ada sejadah di mana-mana di rumah sini. Dan kamu juga tahu sendiri kan. Ngomong apa lagi? Sebenarnya ada masalah apa sih sebenarnya dengan Adi Bing Slamet? Sebenarnya Eyang kan bisa dibilang Adi Bing Slamet adalah murid Eyang yang militan, artinya mencari-cari teman dan sebagainya untuk datang ke Eyang. Tapi akhirnya dia selama 17 tahun akhirnya keluar. Ada apa sih, ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan Adi Bing Slamet? Ada clash nggak gitu Eyang? Gitu. Sebetulnya saya ini sama Adi tuh nggak ada permasalahan sama sekali. Cuma yang saya rasa, saya kan sudah lama nggak terima tamu, lebih kurang 6 tahun dah. Nah ini kemungkinan besar kesalahpahaman. Adi nggak ketemu saya, iya. Terus ada yang sakit, minta tolong supaya sehat. Cuma sarannya, dalam hati kecil saya itu habis maghrib datang ke rumah. Nah ini ternyata datangnya malam. Ya 11, 1, kadang-kadang nggak datang. Nah ini saya suruh tegur sama Karno, mungkin dia tersinggung. Nah itu permasalahan. Pemicu awal dari situ, ya. Gara tersinggung aja. Ya. Tidak ada permasalahan lain mungkin ya? Nggak bisa jadi, saya ngasih Adi motor, Unang saya kasih motor sama mobil. Ada kecemburuan mungkin. Nah itu nggak tahu dah, itu kan yang merasakan dia. Ya.
Tapi terakhir berkomunikasi SMS atau telepon itu pernah sebelum adanya gembar-gembor masalah ini gitu ya. Terakhir dia SMS atau telepon pernah? Nggak pernah, cuma dia neror aja tuh sama SMS. Neror isinya apa kalau boleh tahu ya? Wah, lupa dah banyak. Tapi itu yang simpan atau enggak? Enggak. Sebab saya ini kan, ya model begitu kan aku ini takut dosa. Kalau ngikutin SMS yang nggak benar begitu. Makanya selama ini aku diam, sebab masalahnya aku ini takut dosa. Mengucat orang, ngomongin orang, itu di hukum agama apa aja, itu hukumnya dosa. Makanya selama ini aku diam aja. Berhubung ini terpaksa, aku ngomong gitu loh. Terpaksa ini ya. Iya, gara-gara terpaksa aja. Makanya sampai aku mau lapor ke Mabes Polri lah, mau ke Polda lah, ke Komnas HAM lah. Sebab aku ini sudah terpaksa. Oke, terpaksa. Pemirsa, kabar malam masih akan kembali dengan siaran langsung dari Boston, Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami.